Selamat datang di Darul Horror Story, tempat kisah-kisah terlarang, pengalaman nyata, dan cerita yang sengaja dikubur, kini dibangkitkan kembali. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, beberapa berasal dari pengakuan orang-orang yang masih hidup, dan sebagian lagi dari mereka yang seharusnya sudah mati. Jika kamu mendengar bisikan aneh atau merasakan sesuatu di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi mereka juga sedang mendengarkan. Ini adalah Nia menemukan bercak cairan merah di rumahnya pada suatu pagi yang seharusnya biasa. Suaminya bersikap tenang, terlalu tenang, dan memberi penjelasan sederhana yang terdengar masuk akal. Namun semakin Nia membersihkan rumah, semakin jelas bahwa noda itu tidak berasal dari sesuatu yang kecil. Bau amis muncul di tempat yang tak semestinya, dan jejak cairan itu berpindah seolah mengikuti langkahnya. Saat sebuah panggilan telepon masuk dari adik suaminya, Nia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan sejak malam sebelumnya. Sesuatu yang belum benar-benar pergi, dan rumah itu tanpa suara sedang menunggu Nia memahami kenyataan yang selama ini dia abaikan. Nia berhenti tepat di ambang dapur. Langkahnya terputus oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Cairan merah yang menyebar tipis di atas lantai keramik tidak membentuk genangan, melainkan garis-garis pendek yang terputus-putus. Seolah ada sesuatu yang bergerak sambil menyeret dirinya sendiri. Perempuan itu tidak langsung mendekat. Ia berdiri beberapa detik, menahan napas, memastikan penglihatannya tidak keliru. Warna itu terlalu pekat untuk sekedar air bercampur karat. Kenapa pagi-pagi begini? Gumamnya pelan. Aroma pahit menyusup ke hidungnya. Bau kopi yang kuat, tidak biasa. Nia melangkah masuk ke dapur dan mendapati suaminya duduk di kursi makan. Punggungnya tegak, kedua tangannya memeluk cangkir besar. Uap tipis naik dari permukaannya. Kopi hitam. Nia mengernyit. Setahunya suaminya tidak pernah menyentuh kopi pahit. Ia selalu mengeluh perutnya tidak kuat. "Kamu lihat lantainya?" tanya Nia akhirnya. Suaminya tidak menoleh. Tatapannya tetap pada cangkir, seolah cairan gelap itu menyimpan sesuatu yang perlu dia awasi. "Itu dari tikus," katanya singkat. "Tikus?" "Iya, lewat tadi pagi." Nada suaranya terlalu tenang. Tidak ada kesal, tidak ada jijik. Terus Nia menunjuk lantai dengan dagunya. "Kenapa bisa sampai berceceran begitu?" "Aku pukul." Jawaban itu membuat Nia tidak nyaman. Entah kenapa ia melangkah lebih dekat, memperhatikan wajah suaminya. Kulitnya tampak pucat, matanya tampak cekung, seperti kurang tidur berhari-hari. "Kamu baik-baik saja?" "Baik." Nia menghela napas pendek. Ia meletakkan tas belanja di atas meja, lalu kembali melirik kopi hitam itu. "Sejak kapan kamu minum kopi pahit?" Suaminya akhirnya menoleh. Tatapan itu tajam, membuat Nia refleks memalingkan wajah.
"Sejak kapan kamu simpan banyak kopi hitam di lemari?" balasnya. Pertanyaan itu datang terlalu cepat. Nia terdiam sesaat. Otaknya bekerja keras mencari jawaban yang tidak mencurigakan. "Buat stok," katanya. "Kalau ada tamu." "Tamu siapa?" "Ya, siapa saja." Tatapan itu masih bertahan lama, terlalu lama, seolah suaminya sedang menimbang sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Aku mandi dulu," kata Nia. "Bersihkan lantainya ya." Di kamar mandi air mengalir deras, namun bau aneh justru semakin terasa. Bau amis menusuk, membuat Nia menutup hidung. Dadanya terasa sesak, perutnya bergejolak. "Bau apa sih?" bisiknya mual. Ia mempercepat mandi, tidak sabar keluar dari ruangan itu. Namun saat keluar, dapur sudah kosong, suaminya tidak ada. Cangkir kopi masih di meja, isinya tinggal setengah. Nia menoleh ke ruang depan, sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki. Ia menganggap suaminya mungkin keluar sebentar. Pikiran itu dipaksakan agar masuk akal. Saat hendak kembali ke dapur, matanya tertumbuk pada kusen pintu. Ada tetesan merah kecil menempel di sana. Masih baru. "Kenapa bisa sampai ke sini?" gumamnya. Ia mengambil tisu dan mengusapnya. Cairan itu terangkat dengan mudah, meninggalkan bekas samar. Namun ketika ia berdiri, jantungnya langsung berdegup keras. Di lantai, tepat di belakang tempat ia jongkok tadi, muncul tetesan lain. Nia pun membeku. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Dan ia yakin noda itu tidak ada beberapa detik yang lalu. Nia menutup pintu dapur pelan-pelan, seolah takut suara kecil saja bisa memanggil sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Tangannya masih menggenggam tisu bekas lap noda tadi, lembab dan dingin. Ia memasukkannya ke tempat sampah, lalu menutup penutupnya rapat-rapat. Namun bau itu tetap ada. Bukan bau kopi, bukan pula bau dapur. Aroma lain yang menyusup tipis, seperti besi basah yang terlalu lama disimpan. Nia menarik napas pendek, lalu berjalan menuju ruang tengah. Rumah terasa berbeda, tidak gelap, tidak berantakan, tapi seolah kehilangan sesuatu yang biasanya membuatnya terasa hidup. Ia pun melirik jam dinding, baru lewat sedikit dari pukul 8. "Kemana dia?" gumamnya. Nia menuju kamar tidur, sprei masih kusut, bantal di sisi suaminya masih membentuk cekungan kepala. Lemari tidak terbuka, sandal di dekat pintu pun masih ada. Tidak ada tanda-tanda ia pergi lama. Perempuan itu berdiri di tengah kamar, mencoba menyusun kemungkinan. Mungkin suaminya ke belakang, mungkin ke warung. Ia menenangkan diri dengan asumsi-asumsi kecil, meski dadanya terasa tidak enak. Saat kembali ke lorong dapur, hidungnya kembali menangkap aroma itu, kali ini lebih jelas. Nia berhenti, bau itu datang dari arah kamar mandi. Perlahan ia melangkah masuk, lantai kering, tidak ada noda, tidak ada genangan, namun bau itu terasa lebih pekat di sini. Ia membuka jendela kecil di atas, berharap udara segar masuk. Angin bertiup, tapi aroma itu tidak pergi. Kenapa masih ada baunya? Bisiknya. Nia menunduk, memperhatikan sudut lantai, sela-sela keramik, saluran air, semuanya tampak normal, terlalu normal. Ia berbalik, matanya menangkap sesuatu di dekat pintu belakang rumah. Sebuah garis merah tipis di lantai lorong.
Hampir tak terlihat karena tertutup bayangan. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Ia berjongkok mendekat. Garis itu tidak lebar seperti bekas tetesan yang diseret. Arahnya menuju pintu belakang. Ini bukan tikus, gumamnya tanpa sadar. Nia berdiri dan menatap pintu itu lama. Pintu kayu yang jarang ia buka kecuali untuk menjemur pakaian. Pegangannya dingin saat disentuh. Ia ragu. Akhirnya pintu itu dibuka. Halaman belakang tampak biasa saja. Tanah kering, pot-pot tanaman tersusun rapi. Sangkar burung di sudut tergantung sunyi. Tidak ada gerakan. Namun bau itu lebih kuat di sini. Dia menutup pintu kembali. Dadanya terasa berat. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Penjelasan mungkin, namun yang ia dapat hanya rasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak pagi. Ia kembali ke dapur, mengambil ember dan pel-pelan. Jika memang tikus, ia ingin memastikan semuanya bersih. Ia menuangkan cairan pembersih lalu menggosok lantai dengan kuat berkali-kali. Saat selesai, lantai terlihat bersih mengkilap, tidak ada bekas apapun. Namun ketika ia berdiri, pandangannya tertumbuk pada dinding dekat meja makan. Ada noda kecil di sana, lebih gelap dari cat dinding, seperti bekas sentuhan jari. Nia menatapnya lama, tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Perasaan aneh menjalar. Ia yakin dinding itu bersih tadi pagi. Ia ingat karena ia sendiri yang mengepel semalaman. Ini tidak masuk akal, katanya pelan. Ia menghapus noda itu, mudah terangkat. Saat ia melangkah mundur, ponselnya di atas meja bergetar. Getaran singkat, lalu berhenti. Nia menoleh cepat. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Ia berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya duduk di kursi makan. Rumah itu sunyi, tapi sunyi yang terasa seperti menekan telinga. Nia menatap kursi di seberangnya, kursi suaminya, kosong. Untuk pertama kalinya pagi itu muncul pikiran yang ia coba hindari sejak awal. Bagaimana jika suaminya tidak pergi kemana-mana? Bagaimana jika ia masih ada di rumah ini, tapi tidak seperti biasanya? Nia tidak langsung bergerak dari kursinya. Ia duduk menatap meja makan. Jari-jarinya saling bertaut, menunggu perasaan di dadanya mereda. Sunyi rumah terasa berbeda sekarang. Bukan sekadar sepi, melainkan seperti ada jeda yang terlalu panjang. Seolah sesuatu tertahan sebelum terjadi. Ia berdiri dan berjalan ke teras depan. Pintu tidak terkunci, halaman depan lengang. Tidak ada suara motor. Tidak ada langkah tetangga. Pagar masih tertutup. Sandal suaminya telah berada di tempat semula dan miring sedikit ke kiri, persis seperti kebiasaannya melepas alas kaki. Kalau pergi pakai apa? Gumam Nia. Ia berbalik menuju halaman belakang. Pintu kayu yang tadi sempat ia buka kembali berdiri diam. Ketika Nia melangkah keluar, burung di sangkar tidak berkicau seperti biasanya. Hanya diam, menunduk, matanya mengikuti setiap gerak Nia. Perempuan itu merasa tengkuknya dingin. Biasanya ribut, katanya lirih. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada tanda suaminya duduk di kursi bambu favoritnya. Gelas minum di meja kecil masih utuh, tidak bergeser. Seolah pagi tidak pernah ada aktivitas di sini. Nia kembali masuk. Ia mulai merasa bodoh karena mondar-mandir tanpa tujuan. Tapi diam di satu tempat justru membuat pikirannya semakin liar. Ia membuka lemari kecil dekat dapur. Dompet suaminya masih ada. Ponsel cadangan juga masih tergeletak di rak. Jaket favoritnya masih tergantung rapi. Semua benda itu seperti mengejek satu pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Kalau begitu, kemana dia?
Nia melangkah ke kamar mandi lagi, berharap menemukan jawaban sederhana. Namun ruangan itu tetap kosong, bersih dan berbau sabun. Bau amis tadi seolah memudar, namun justru itu yang membuatnya tidak tenang. Ia keluar dan berhenti di lorong sempit yang menghubungkan dapur dan kamar tidur. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampunya menyala redup. Di lantai lorong, tepat di bawah lampu, ada bekas samar bukan noda. Lebih seperti bayangan yang tertinggal terlalu lama. Nia berjongkok. Ia mengusap lantai dengan telapak tangan. Tidak basah, tidak lengket. Namun ada sensasi aneh di ujung jarinya, dingin dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ini cuma pikiranku saja, katanya. Mencoba menenangkan diri. Ia berdiri dan kembali ke meja makan. Makanan sudah siap, perutnya lapar, tapi nafsu makannya menghilang. Kursi di seberangnya tetap kosong. Nia akhirnya duduk dan menyendok nasi. Suapan pertama terasa hambar. Ia mengunyah tanpa selera, matanya sesekali melirik ke arah lorong, seolah menunggu seseorang muncul. Kering. Bunyi itu membuatnya tersentak. Sendoknya nyaris jatuh. Ponsel di saku celananya bergetar. Nia mengeluarkannya dengan tangan sedikit gemetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya semakin sesak. Raka. Ia ragu beberapa detik sebelum mengangkat. Halo. Nia. Suara di seberang terdengar tidak seperti biasanya. Tidak ceria, tidak santai. Mas ada di rumah? Pertanyaan itu membuat Nia terdiam. Iya, jawabnya otomatis. Mesti kalimat itu terasa aneh keluar dari mulutnya. Kenapa? Ada jeda panjang. Terlalu panjang untuk sebuah panggilan biasa. Nia. Raka pun kembali bicara. Suaranya lebih pelan. Aku tanya serius. Masmu pulang semalam kan? Nia menelan ludah. Iya, tentu saja. Pagi ini kamu lihat dia? Nia melirik kursi kosong di depannya. Lihat, katanya, meski nadanya tidak meyakinkan. Tadi pagi. Jam berapa? Pertanyaan itu menusuk. Nia mencoba mengingat dengan jelas, tapi yang ia dapat hanya potongan-potongan kejadian yang terasa kabur. Kenapa sih, Rak? Balasnya mulai kesal. Ada apa sebenarnya? Di seberang terdengar napas Raka ditarik dalam-dalam. Kalau begitu, tolong pastikan satu hal buat aku. Apa? Masmu tidak keluar rumah sejak subuh. Jantung Nia berdetak lebih keras. Kenapa? Kali ini Raka tidak langsung menjawab. Ada suara gesekan seperti ia menjatuhkan ponsel sejenak. Nia, karena sejak tadi malam masmu seharusnya sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Sambungan terputus. Layar ponsel Nia menggelap. Ia duduk kaku, napasnya pendek-pendek. Rumah itu tetap sunyi, tidak ada perubahan, tidak ada suara. Namun kini kursi kosong di depannya terasa seperti pernyataan yang tidak bisa ia bantah lagi. Dan untuk pertama kalinya Nia sadar pagi itu mungkin tidak pernah benar-benar dimulai seperti yang ia kira. Nia masih duduk ketika layar ponselnya benar-benar gelap. Ia menatapnya lama, seolah berharap nama Raka muncul kembali, disertai penjelasan yang masuk akal, apapun yang bisa mengembalikan pagi itu ke bentuk semula. Namun tidak ada apa-apa, rumah tetap sunyi, bahkan jam dinding pun terdengar lebih keras dari biasanya. Nia meletakkan ponsel perlahan di atas meja, tangannya terasa dingin. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, tapi suara itu tidak keluar. Yang ada hanya napas pendek yang terasa tertahan di tenggorokan.
Dia cuma bercanda, gumamnya. Pasti cuma salah paham. Ia berdiri dan berjalan ke lorong. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai menahan telapak kakinya sedikit lebih lama dari seharusnya. Nia memanggil nama suaminya pelan, lalu sedikit lebih keras. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar tidur, tetap kosong. Lemari masih tertutup. Tidak ada bau selain sabun dan kain bersih. Segalanya terlihat normal. Terlalu normal untuk pagi yang terasa seaneh ini. Nia kembali ke dapur, pandangannya otomatis tertuju pada meja makan. Cangkir kopi hitam itu masih ada. Kopi di dalamnya sudah dingin. Ia menatap cairan gelap itu lama, lalu tanpa sadar mengangkat cangkir dan menciumnya. Bau pahit bercampur aroma logam yang tipis. Nia langsung menjatuhkan cangkir itu, perutnya kembali terasa mual. Apa yang sebenarnya kamu minum? Bisiknya. Ia menuangkan sisa kopi ke wastafel. Cairan hitam itu mengalir turun lalu menghilang. Namun bau yang tertinggal justru terasa lebih kuat. Nia membuka keran, membilas berkali-kali sampai tangannya gemetar. Saat ia menutup keran, pantulan wajahnya di permukaan logam wastafel membuatnya terdiam. Wajahnya seperti tampak asing, mata cekung, kulit pucat, seolah ia tidak tidur semalaman. Tenang, katanya pada dirinya sendiri, kamu cuma kecapean. Ponselnya bergetar lagi. Nia tersentak dan segera meraihnya. Nama Raka kembali muncul. Kali ini ia langsung mengangkat. Halo? Nia? Suara Raka terdengar lebih terkontrol. Tapi justru itu yang membuatnya terasa menakutkan. Tadi sinyal jelek, dengar aku baik-baik ya. Ada apa sebenarnya? Nia memotong. Kamu bilang sesuatu yang aneh, terus teleponnya mati. Raka terdiam sejenak. Aku tidak mau bikin kamu panik. Sekarang sudah, jawab Nia cepat. Jadi bilang saja. Di seberang Raka menarik napas panjang. Tadi malam masmu datang ke tempatku. Dia kelihatan tidak seperti biasanya. Tidak seperti apa? Seperti orang yang tidak tidur lama. Dan dia bilang ada masalah di rumah. Nia menegang. Masalah apa? Itu yang aneh. Dia tidak menjelaskan, cuma bilang kalau semuanya sudah terlalu jauh. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga terlalu cepat. Terus, desak Nia. Ada kejadian aneh setelah itu. Aku tidak bisa jelaskan lewat telepon. Raka, suara Nia meninggi tanpa sadar. Kamu bilang tadi dia tidak bisa kemana-mana. Maksud kamu apa? Hening di seberang, lalu Raka berkata lebih pelan, hampir seperti berbisik. Aku ke rumahmu aja sekarang. Apa? Aku tidak yakin masmu ada di sana seperti yang kamu pikirkan. Sebelum Nia sempat bertanya lagi, terdengar bunyi lain dari ponsel Raka. Suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan, lalu sambungan terputus. Sekali lagi, Nia berdiri kaku di dapur. Dua panggilan terputus, dua kalimat menggantung, tidak ada penjelasan utuh. Ia berjalan ke ruang tengah, duduk di sofa, mencoba bernapas teratur, matanya menyapu sekeliling rumah. Setiap sudut kini terasa mencurigakan. Ia teringat percakapan kecil semalam, cara suaminya diam terlalu lama sebelum menjawab. Tatapan yang tidak biasa, hal-hal yang ia abaikan karena terlalu lelah untuk bertanya. Kalau ada masalah, kenapa kamu tidak bilang ke aku? Jawaban itu tentu saja tidak datang, namun sesuatu yang lain muncul. Bau amis itu kembali tercium. Kali ini lebih dekat. Nia menoleh ke arah lorong dari tempatnya duduk. Ia bisa melihat lantai dapur dan di sana samar tapi jelas ada noda kecil baru di dekat kaki meja makan. Nia berdiri perlahan,
Ia yakin satu hal sekarang, apapun yang terjadi semalam belum selesai dan rumah itu tahu lebih banyak darinya. Nia berdiri mematung di ambang lorong. Noda itu kecil, tidak mencolok, bahkan jika seseorang berjalan tergesa mungkin tidak akan melihatnya sama sekali. Namun Nia tahu betul lantai itu sudah dibersihkan berkali-kali sejak pagi, dan noda itu tidak ada beberapa menit lalu. Ia melangkah mendekat, berjongkok dengan hati-hati, seolah takut gerakannya akan memicu sesuatu. Ujung jarinya menyentuh lantai, tidak basah, tidak lengket, namun warna merah itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ini bukan sisa, bisiknya. Nia berdiri dan menatap sekeliling. Dapur sunyi, meja makan diam, kursi di seberangnya tetap kosong, seperti menunggu seseorang duduk kembali. Ia mengambil tisu dan menghapus noda itu. Sekali usap langsung hilang, tidak meninggalkan bekas. Namun perasaan di dadanya justru semakin berat, karena ia tahu ini bukan soal bersih atau tidak. Nia melangkah mundur satu langkah, matanya menyapu lantai, mengikuti arah yang tadi hampir tidak ia sadari. Dari dekat meja makan, noda-noda kecil lain tampak samar, membentuk garis yang tidak lurus menuju lorong belakang. Bukan kenangan, jejak. Nia menelan ludah, ia mengikuti arah itu pelan-pelan. Setiap langkah terasa seperti melanggar sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Lorong itu sempit, cukup untuk satu orang dewasa berjalan. Dindingnya polos tanpa hiasan. Namun kini di salah satu sisi dinding ada bekas yang membuat Nia berhenti. Bercak kecil lebih gelap dari cat, seperti bekas telapak tangan yang sudah dihapus. Tapi tidak sepenuhnya. Jantung Nia berdetak keras. Ia mengangkat tangannya sendiri, membandingkan ukuran hampir sama. Tidak, katanya pelan, seolah membantah pikiran yang muncul. Ini cuma kebetulan. Ia menghapus bercak itu sekali lagi, terlalu mudah terangkat. Namun saat ia berbalik, napasnya tercekat. Di lantai tepat di ujung lorong muncul noda baru, lebih besar dari sebelumnya. Nia tidak membersihkannya kali ini. Ia hanya berdiri menatap, menyadari satu hal yang membuat tubuhnya dingin. Noda itu muncul setelah ia bergerak, seolah menandai keberadaannya. Langkah Nia menjadi cepat. Ia kembali ke ruang tengah, duduk di sofa, menekan telapak tangannya ke paha. Napasnya pendek-pendek. Ia mencoba mengingat malam sebelumnya, memutar ulang kejadian dengan lebih jujur. Suaminya pulang lebih larut dari biasanya, bajunya kusut. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk, minum sesuatu di dapur lalu masuk kamar tanpa berkata apapun. Saat itu Nia terlalu lelah untuk bertanya. Ia menyesalinya sekarang. Ponselnya tergeletak di meja kecil. Nia meliriknya, berharap ada pesan dari Raka. Tidak ada. Ia bangkit dan menuju kamar tidur. Di sudut lemari ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Baju suaminya dari semalam, terlipat asal-asalan di kursi. Nia mendekat, ia mencium bau itu lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Ia memeriksa bagian lengan, ada noda kecil di sana, hampir tak terlihat. Merah kecoklatan, seperti sudah mengering sebagian. Ini bukan dari tikus, katanya pelan. Akhirnya mengakui. Tangannya gemetar saat ia menjatuhkan baju itu ke lantai. Nia mundur beberapa langkah, punggungnya menempel ke dinding. Ia mendengar suara dari arah dapur. Bukan langkah, bukan benda jatuh, seperti kursi yang bergeser sangat pelan. Nia membeku. "Mas," panggilnya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri berjalan kembali ke dapur. Semuanya terlihat sama, tidak ada kursi yang berpindah, tidak ada perubahan. Namun noda itu kini ada di tempat lain, dekat pintu belakang.
Nia tidak membersihkannya, ia hanya menatap. Akhirnya memahami sesuatu yang membuat matanya panas. Noda itu tidak muncul acak, ia muncul di tempat-tempat yang dilewati seseorang. Seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, Nia merasa rumah itu bukan sekedar menyimpan rahasia. Rumah itu sedang menunjukkan jejaknya sedikit demi sedikit. Nia menutup pintu kamar perlahan. Ia tidak menguncinya, namun cara ia memutar gagang pintu terasa seperti tindakan perlindungan terakhir yang bisa dia lakukan. Di dalam kamar, udara terasa lebih berat, tidak pengap, hanya padat, seperti ada terlalu banyak hal yang tidak terucap mengambang di sana. Ia duduk di tepi ranjang menatap lantai. Pola noda itu masih terbayang di kepalanya. Arah, jarak, kemunculannya yang selalu mengikuti langkah. Semua itu terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Namun yang paling mengganggunya bukan noda itu sendiri, melainkan perasaan samar bahwa ia pernah melihat hal serupa sebelumnya. Bukan pagi ini, jauh sebelum hari ini. Nia menutup mata. Ia memaksa pikirannya kembali ke malam sebelumnya, menggali perlahan meski ada bagian dari dirinya yang menolak. Ia ingat suara pintu dibuka lebih keras dari biasanya. Ingat langkah kaki suaminya di lorong, berat, tidak stabil. Ia ingat dirinya terbangun setengah sadar lalu berpura-pura tidur karena terlalu lelah untuk berbicara. Ia ingat bau yang sama. Saat itu ia mengira hanya bau keringat dan debu jalanan. Aku tanya, kamu kenapa diam? Gumamnya pelan. Atau aku memilih tidak mendengar? Nia berdiri dan membuka lemari. Pakaian suaminya tergantung rapi seperti biasa. Tidak ada yang tampak aneh, namun ketika ia menyentuh salah satu kemeja di bagian belakang, jarinya berhenti. Ada bagian kain yang terasa kaku. Ia menarik kemeja itu keluar dan menatapnya lebih seksama. Noda kecil, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan. Nia menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia melepaskan kemeja itu dari gantungan dan meletakkannya di lantai. Lalu satu persatu pakaian lain menyusul. Semakin banyak ia periksa, semakin jelas pola yang sama muncul, bekas kecil tersembunyi seolah sengaja diabaikan. Nia duduk di lantai, dikelilingi pakaian itu. Ia teringat pertengkaran kecil beberapa hari lalu, hal sepele tentang uang belanja, tentang kebiasaan diam suaminya saat ditanya. Ia ingat bagaimana ia meninggikan suara, lalu berhenti sendiri karena tidak ingin memperpanjang. Ia selalu memilih diam lebih dulu. Kalau aku bertanya lebih jauh, apa jadinya? Pertanyaan itu tidak dijawab oleh siapapun. Nia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Ia menyalakan lampu, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu terlihat letih, tapi yang membuatnya tidak nyaman adalah sorot matanya sendiri. Ada ketegangan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia mencuci tangan lama sekali, meski tangannya tidak kotor. Air mengalir, sabun berbuih, namun perasaan lengket itu tidak hilang. Dari balik pintu terdengar bunyi pelan, bukan suara keras, lebih seperti sesuatu yang bergeser sangat perlahan. Nia mematikan keran. Ia berdiri diam, mendengarkan. Jantungnya berdetak cepat. Bunyi itu terdengar lagi, kali ini dari arah ruang belakang. Seperti gesekan halus, hampir menyerupai napas yang ditahan. Ini cuma rumah, cuma suara biasa. Namun langkahnya tetap ragu saat ia membuka pintu kamar mandi. Lorong kosong, lampu menyala, dan tidak ada siapa-siapa. Di lantai lorong, tepat di depan pintu kamar, ada noda baru, lebih besar. Nia tidak menjerit, ia tidak bergerak, ia hanya menatap. Akhirnya membiarkan satu kesadaran muncul tanpa ia bantah lagi. Noda itu tidak mengikuti rumah, noda itu mengikuti ingatannya. Mengikuti bagian-bagian yang selama ini ia tekan, ia singkirkan.
ia anggap tidak penting. Ponselnya bergetar dari dalam kamar. Nia melangkah masuk dan mengambilnya. Sebuah pesan dari Raka. Aku hampir sampai, tolong jangan bersihkan apapun lagi. Nia membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar. Ia menatap kembali noda di lorong, lalu ke arah dapur, ke pintu belakang, ke setiap sudut rumah yang kini terasa seperti menyimpan catatan tentang sesuatu yang belum ia akui. Aku tidak tahu semuanya, tapi aku tahu aku membiarkannya. Dan pengakuan itu meski belum lengkap, terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Nia berdiri di depan pintu belakang cukup lama sebelum menyentuh gagangnya. Pintu itu tidak pernah benar-benar ia anggap penting. Ia hanya penghubung antara dapur dan halaman, antara rumah dan luar. Namun pagi ini pintu itu terasa seperti batas yang sengaja ia hindari sejak lama. Pesan Raka masih terngiang di kepalanya. Jangan bersihkan apapun lagi. Nia menarik napas lalu membuka pintu. Udara dari luar menyergap, membawa aroma tanah kering dan dedaunan. Halaman belakang tampak biasa, terlalu biasa. Tanaman masih tersusun rapi, pot tidak bergeser, dan kursi bambu di sudut berdiri seperti selalu. Namun mata Nia tertuju pada satu hal yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Jejak kecil di lantai semen. Bukan noda merah kali ini, melainkan bekas gesekan, samar seperti sesuatu pernah diseret dari pintu menuju sudut halaman. Nia mengikuti jejak itu, langkahnya pelan, hati-hati. Burung di sangkar masih diam, kepalanya miring, matanya mengawasi. Biasanya setiap kali Nia keluar, burung itu ribut meminta perhatian. Hari ini tidak. Jejak itu berhenti di dekat gudang kecil. Gudang itu jarang dibuka. Isinya barang-barang lama, perkakas rusak, dan beberapa kardus yang tidak pernah disentuh sejak bertahun-tahun lalu. Nia tidak ingat kapan terakhir kali ia masuk ke sana. Ia berdiri di depan pintu gudang, tangannya terangkat, lalu ragu. Cuma lihat, tidak lebih. Pintu gudang terbuka dengan suara pelan yang membuat bahunya menegang. Bau lembab menyeruak, bukan bau busuk, hanya bau ruangan tertutup terlalu lama. Cahaya masuk dari celah pintu, menerangi lantai semen. Di sanalah Nia melihatnya. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang dramatis. Hanya bekas di lantai, noda yang sudah mengering sebagian, membentuk pola tidak beraturan, lebih gelap dari semen. Tidak baru, tapi jelas pernah dibersihkan setengah hati. Nia berjongkok, tangannya gemetar saat menyentuh permukaan lantai. Kasar, dingin. Ia memejamkan mata, ingatan itu datang tanpa diminta. Suara gesekan pelan di malam hari, tarikan napas berat, cahaya lampu dapur yang tidak ia matikan, dan dirinya sendiri berdiri di ambang pintu, memilih tidak melangkah lebih dekat. Aku pikir itu cuma suara barang jatuh, bisiknya. Aku pikir aku capek. Nia membuka mata. Di sudut gudang ada kain lap tua, warnanya pudar, namun di beberapa bagian warna gelap masih menempel, seolah tidak pernah benar-benar hilang. Ia mundur satu langkah, ponselnya bergetar. Raka, aku sudah di depan gang. Nia menutup gudang itu tanpa mengunci, tangannya menempel di pintu beberapa detik lebih lama dari perlu, seolah merasakan sisa kehangatan yang tidak seharusnya ada. Ia kembali masuk ke rumah. Dapur terasa lebih sempit sekarang, meja makan seperti bergeser lebih dekat. Kursi kosong itu menunggu dengan sabar. Nia duduk, kepalanya pening, namun pikirannya justru jernih dengan cara yang menyakitkan. Ia tidak tahu detailnya, ia tidak tahu bagaimana semuanya berakhir. Namun ia tahu satu hal yang tidak bisa ia bantah lagi. Ia memilih tidak melihat saat seharusnya melihat. Ketukan di pintu depan terdengar, pelan tapi pasti.
Nia berdiri, kakinya terasa lemah, namun ia tetap melangkah. Saat pintu dibuka, Raka berdiri di sana, wajahnya tegang. Matanya menyapu rumah di belakang Nia, seolah mencari sesuatu yang tidak ingin ia temukan. "Kamu belum membersihkannya?" tanya Raka. Nia menggeleng. "Bagus," kata Raka lirih, "karena sekarang kita harus berhenti berpura-pura." Nia menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia tahu kebenaran tidak akan datang sebagai kejutan, melainkan sebagai sesuatu yang sudah lama menunggu di rumah ini. Raka tidak langsung masuk. Ia berdiri di ambang pintu, menatap lantai ruang depan seperti seseorang yang sedang memastikan pijakannya sendiri. Baru setelah Nia melangkah mundur, ia masuk dan menutup pintu perlahan. "Rumahmu," kata Raka berhenti di tengah kalimat. "Masih sama?" Nia mengangguk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kata sama terasa seperti ejekan yang halus. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah, jaraknya tidak jauh, tapi percakapan di antara mereka terasa seperti jembatan rapuh yang bisa runtuh kapan saja. Raka menaruh tasnya di samping kursi, lalu mengusap wajah dengan telapak tangan. "Aku tidak mau bilang ini," katanya, "tapi kamu harus tahu." Nia memegang ujung sofa. "Bilang aja." Raka menarik napas. "Tadi malam masmu datang ke tempatku sekitar jam 11. Dia tidak banyak bicara, matanya merah, bajunya kotor. Aku pikir dia habis kerja berat." "Dia bilang apa?" tanya Nia. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dia bilang dia melakukan kesalahan," jawab Raka. "Bukan kesalahan kecil, dan dia takut pulang." Nia menutup mata sesaat karena kata-kata itu menempel terlalu pas dengan apa yang ia rasakan sejak pagi. "Aku tanya kesalahan apa?" lanjut Raka. "Dia cuma bilang aku tidak sanggup membereskannya sendiri." Nia membuka mata. "Terus?" "Ada cekcok kecil," kata Raka pelan. "Bukan berkelahi, lebih seperti dia kehilangan kendali. Dia jatuh." "Jatuh?" ulang Nia. Raka mengangguk, tapi wajahnya menegang. "Aku pikir dia cuma pingsan." "Aku panik, aku tidak langsung menelpon siapapun." "Kenapa?" Suara Nia bergetar. Karena saat menyentuhnya, Raka menelan ludah. Dia sudah tidak bernapas. Sunyi menyelimuti ruangan. Nia tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya duduk diam, menatap lantai, seperti seseorang yang akhirnya mendengar kalimat terakhir dari cerita yang sebenarnya sudah ia tahu ujungnya. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku meninggalkannya sebentar untuk mencari bantuan. Tapi saat aku kembali, dia sudah tidak ada." Nia mengangkat kepala. "Tidak ada." "Tidak ada." "Aku kira kamu yang menjemputnya, atau dia bangun dan pergi sendiri." Tapi setelah melihat rumah ini, Raka berhenti, matanya menuju ke lorong dapur. "Aku rasa dia tidak pernah benar-benar pergi." Nia mengikuti arah pandangannya. Lantai lorong tampak bersih, namun ia tahu itu hanya karena ia membersihkannya berkali-kali. "Ada sesuatu yang mengikuti," kata Nia pelan. "Bukan bayangan, bukan suara, tapi jejak." Raka mengangguk. "Itu sebabnya aku minta kamu tidak membersihkan apapun lagi." "Mengapa?" "Karena yang tertinggal bukan sisa," jawab Raka, "tapi petunjuk." Nia teringat gudang belakang, kain lap tua, bekas yang tidak pernah benar-benar hilang. "Aku tahu," katanya lirih. "Aku memilih tidak melihatnya." Raka menatapnya lama. "Dan sekarang?" Nia pun menarik napas dalam-dalam. "Sekarang aku tahu dia masih di sini." Seolah menanggapi kalimat itu, bau amis kembali menyusup, halus namun jelas. Raka menegang. Ia berdiri melangkah ke arah dapur. "Nia," katanya pelan, "ada noda di sini." Nia bangkit dan menyusul. Di dekat kaki meja makan muncul bekas baru, lebih jelas, lebih tegas, bukan acak, seperti seseorang yang berhenti di sana. Raka menelan ludah.
Dia tidak datang untuk menakuti. Lalu untuk apa? Tanya Nia. Raka menatap noda itu lalu menatap Nia. Untuk diakui. Nia menutup mata. Di dalam kepalanya satu kalimat muncul dengan kejelasan yang menyakitkan. Selama ia menyangkal, jejak itu akan terus ada, dan rumah ini akan terus mengingat. Nia duduk di lantai dapur, punggungnya bersandar pada lemari. Ia tidak ingat kapan ia jatuh terduduk. Yang ia tahu, berdiri terasa terlalu berat setelah semua yang Raka katakan. Raka berdiri beberapa langkah darinya. Ia tidak mencoba mendekat. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang sama. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena menyimpan sesuatu yang terlalu lama. Kamu tidak harus menjelaskan apapun, kata Raka. Aku sudah cukup salah. Nia menggeleng perlahan. Tidak, katanya. Aku juga. Ia menatap lantai. Lalu noda merah itu kini lebih jelas, tidak samar seperti sebelumnya. Seolah keberadaannya tidak lagi perlu disembunyikan. Nia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya terasa perih. Sejak ia berhenti membersihkan, noda itu tidak berpindah. Ia diam. Malam itu Nia mulai bicara, suaranya pelan namun stabil. Aku terbangun, aku dengar suara dari belakang rumah. Raka menegang, tapi tidak memotong. Aku tahu itu bukan suara biasa, lanjut Nia. Aku tahu ada yang salah, tapi aku memilih tetap di kamar. Ia menutup mata, ingatan itu kini utuh, tidak terpotong. Ia ingat berdiri di balik pintu kamar, ingat cahaya redup dari dapur, ingat suaminya membungkuk, napasnya berat, ingat suara gesekan dari arah gudang. Aku takut, katanya jujur, takut melihat sesuatu yang tidak bisa aku perbaiki. Raka menunduk, aku juga. Nia membuka mata, waktu itu aku berpikir kalau tidak melihatnya mungkin besok semuanya kembali normal. Ia tertawa kecil, kering. Ternyata tidak. Sunyi menyelimuti mereka. Jam dinding berdetak pelan, lebih menghitung sesuatu yang tidak terucap. Kesalahannya bukan satu, kata Raka. Bukan satu kejadian. Nia mengangguk, tapi rangkaian pembiaran. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke lorong. Raka mengikutinya. Mereka berhenti di depan pintu kamar tidur. Di sini, kata Nia menunjuk lantai. Disinilah aku berhenti melangkah malam itu. Ia melangkah maju satu langkah, lalu satu lagi. Tidak ada noda baru. Nia menarik napas panjang. Selama aku menyangkal, rumah ini menunjukkannya dengan caranya sendiri. Mereka berjalan ke gudang belakang. Pintu terbuka, bekas di lantai masih ada. Tidak bertambah, tidak berkurang. Raka berjongkok. Kita harus melakukan sesuatu. Nia pun mengangguk. Bukan membersihkan. Lalu mengakui, jawab Nia pelan, tanpa alasan, tanpa pembenaran. Raka berdiri, wajahnya tegang, tapi matanya lebih jernih. Setelah itu Nia menatap gudang, lalu rumah itu secara keseluruhan. Setelah itu apapun yang tersisa biarlah tersisa. Mereka kembali ke ruang tengah. Bau amis itu perlahan memudar, namun tidak hilang sepenuhnya, tapi tidak lagi menekan. Nia duduk di kursi makan. Kursi kosong di seberangnya kini terasa berbeda. Bukan menunggu, melainkan mendengar. Aku tahu kamu di sini, kata Nia. Suaranya tidak bergetar. Aku tahu, aku membiarkannya. Sunyi, namun sunyi itu tidak menolak. Noda di lantai dapur mulai memudar, bukan menghilang, tapi kehilangan warna, seperti ingatan yang akhirnya ditempatkan di tempatnya. Raka menghela napas pelan. Ini belum selesai. Nia mengangguk. Tapi setidaknya sekarang aku tidak akan lari. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi rumah itu terasa diam, bukan karena menahan sesuatu, melainkan karena mendengarkan.
Pagi bergeser perlahan menuju siang. Cahaya masuk melalui jendela dengan sudut yang berbeda, menyentuh lantai dapur, lorong, dan ruang tengah. Rumah itu tampak seperti rumah pada umumnya, rapi, bersih, dan tidak menyimpan apapun yang mencolok. Nia berdiri di tengah dapur, memegang kain pel yang sudah kering. Ember di sampingnya kosong, tidak ada cairan pembersih, tidak ada air sabun. Ia tidak lagi membersihkan untuk menghapus, melainkan untuk merapikan. Raka duduk di kursi ruang tengah, diam. Ia tidak banyak bicara sejak pengakuan itu, seolah kata-kata tidak lagi dibutuhkan. Setelah ini, kata Raka, aku akan mengurus sisanya. Nia mengangguk, lakukan saja yang perlu. Tidak ada pembahasan detail, tidak ada rencana panjang. Mereka tahu beberapa hal tidak perlu diucapkan agar tetap nyata. Nia berjalan menyusuri lorong sekali lagi. Ia memperhatikan lantai, dinding, kusen pintu. Tidak ada noda, tidak ada bekas. Bau amis itu pun telah menghilang, menyisakan aroma rumah yang biasa, kayu, debu halus, dan udara siang. Ia berhenti di depan gudang belakang. Pintu itu ia tutup perlahan tanpa menguncinya. Tidak semua harus disembunyikan, gumamnya. Saat kembali ke ruang tengah, Raka sudah berdiri. Ia mengangkat tasnya. Aku akan kembali lagi, katanya. Tapi tidak hari ini. Nia mengangguk. Aku tahu. Raka menatapnya sejenak, lalu rumah itu. Kamu kuat. Nia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya lega, tapi juga tidak rapuh. Pintu depan tertutup. Nia kini sendirian. Ia duduk di kursi makan, tempat yang sejak pagi terasa paling ganjil. Kursi di seberangnya kosong, namun kini kekosongan itu tidak lagi menekan. Ia hanya ada. Nia menyeduh teh, bukan kopi. Air panas mengepul, daun teh perlahan mengembang. Ia menunggu dengan sabar, tidak tergesa. Saat ia mengangkat cangkir, pantulan wajahnya di permukaan cairan terlihat lebih tenang. Masih lelah tapi utuh. Aku tidak melupakan, katanya pelan. Aku hanya berhenti menyangkal. Tidak ada jawaban, namun keheningan itu terasa berbeda. Tidak menuntut, tidak menekan. Nia berdiri dan membuka jendela. Udara luar masuk membawa suara jauh. Kendaraan lewat, orang berbicara, kehidupan yang terus berjalan. Ia melirik lantai dapur sekali lagi, bersih. Namun ia tahu, bersih tidak berarti hilang. Beberapa hal tidak meninggalkan noda di lantai atau dinding, melainkan menetap di ingatan, dan ingatan tidak perlu dihapus agar seseorang bisa hidup. Ia mematikan lampu dapur meski siang hari, kebiasaan lama, lalu berjalan ke kamar tidur, merapikan spray, membuka tirai, membiarkan cahaya masuk sepenuhnya. Rumah itu kini terlihat normal, dan justru karena itulah Nia tahu apa yang terjadi di sini tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya belajar untuk tidak lagi berpaling, dan rumah yang tampak bersih itu, keheningan akhirnya bukan ancaman, melainkan pengingat.